Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat hadir di dalam Zoom ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang berjudul Kebijakan Ekonomi Pemerintah yang Tidak Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama itu ada Makfira Saki, Muhammad Rehan Atallah, yang ketiga ada Nur Afni Prahasti, yang keempat ada Andi Arisa Putri, yang kelima ada Andisi Panasila Faradiba, yang keenam ada Rahmi. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi pertama yang berjudul Konsep Kebijakan Ekonomi Pancasila yang akan dibawakan oleh Makfira Saki dan Nur Afni Prahasti. Kepadanya dipersilahkan. Konsep kebijakan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ideologi Pancasila. Berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kegotong royongan nasional, sistem ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat tertentu. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu yang pertama perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan disusun sebagai usaha bersama. Kedua, sumber daya yang meliputi bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ketiga, negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan atas dasar demokrasi, ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Baik, saya akan melanjutkan mengenai konsep kebijakan ekonomi Pancasila. Oleh suatu tujuan dapat disebut, diantaranya seperti kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas, adanya intensif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi di masyarakat, adanya koordinasi yang efektif dan efisien terhadap proses produksi, konsumsi, dan investasi. Contohnya dalam menanggapi adanya perubahan cara produksi atau pola kebutuhan masyarakat, adanya pertimbangan yang larang dan investasi. Adanya perimbangan yang wajar antara barang atau kepentingan perorangan, atau sektor swasta dan kepentingan umum atau sektor publik. Dan yang terakhir, adanya pemerataan pendapatan bersamaan antara berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Ya, materi selanjutnya itu realita dalam implementasi kebijakan pemerintah yang akan dibawakan oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilahkan. Realita dalam implementasi kebijakan pemerintah. Realitas ekonomi menunjukkan perilaku ekonomi masyarakat dan kebijakan ekonomi pemerintah masih banyak yang menyimpan dari nilai-nilai Pancasila. Hal itu terjadi karena Pancasila bagi sebagian masyarakat baru sebatas hal yang memengaruhi pola perasaan dan pikiran. Akibatnya adalah rendahnya ketahanan terhadap pengaruh luar yang mengedepankan kebutuhan material, memunculkan nafsu keserakahan, dan belum dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional. Dari beberapa kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia, ternyata di sisi lain masih banyak kebijakan pemerintah yang masih bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun kebijakan tersebut antara lain, yang pertama, kebijakan impor beras dan bawang merah. Yang kedua,
Pemerintah telah mengumumkan swadaya pengenalan termasuk beras dan bawang merah. Akan tetapi, pemerintah tiba-tiba mengeluarkan impor beras dan bawang merah. Yang kedua, kenaikan harga BBM. Kebijakan ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terkhususnya yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ketiga, rekapitulasi perbankan. Rekapitulasi perbankan berupa pernyataan obligasi rekap dapat menguras kas negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah melakukan pernyataan obligasi kepada bank. Ketujuh di dunia. Pemerintahan berutang ke luar negeri karena ingin mengembangkan infrastruktur yang ada di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu masalah kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan Pancasila yang akan dibawakan oleh Andi Arisa Putri. Kepada Andi Arisa Putri, dipersilahkan. Masalah kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Banyak kebijakan negara yang arahnya bertentangan dengan prinsip-prinsip atau pilar-pilar ekonomi Pancasila, seperti kebijakan impor beras, kenaikan harga bahan bakar minyak, kebijakan rekapitulasi perbankan, dan utang luar negeri, serta praktik manipulasi dan korupsi yang meluas di pemerintahan. Ada 3 masalah besar yang terjadi pada pembangunan ekonomi. Ketiga masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat. Permasalahan ekonomi di Indonesia dalam membangun negara sebenarnya tidak hanya ada inflasi, kendali ketergantungan merupakan masalah pemerintahan dalam bidang ekonomi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan sistem ekonomi sulit diterapkan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, orang Indonesia lebih mempercayai orang asing. Kedua, ketidakberimbangan struktural dalam muatan ajar pendidikan ilmu ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir, ekonomi Pancasila dipandang skeptis di kalangan ekonom. Ya, selanjutnya itu solusi mengatasi masalah ekonomi yang tidak sesuai dengan Pancasila yang akan dibawakan oleh Andi Sipa. Kepada Andi Sipa, dipersilahkan. Untuk mengatasi masalah ekonomi, kita perlu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi di Indonesia seperti sebagai berikut. Yang pertama, implementasi sila ke-1. Nilai agama dan etika punya peranan penting dalam menjalankan sistem perekonomian. Pengelolaan sistem keuangan yang baik akan menghindarkan adanya kemungkinan kerugian dan potensi terjadinya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama atau ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, implementasi sila kedua dalam sistem perekonomian ini mengutamakan prinsip humanis dan tidak eksploitatif, dengan memberikan gaji dan fasilitas karyawan sesuai dengan tingkat kinerja. Tanggung jawab dan risiko yang diberikan pada perusahaan adalah implementasi dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi sila ketiga. Kegiatan ekonomi mengutamakan asa kekeluargaan demi menjaga persatuan dalam menghasilkan produk usaha terbaik, tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Implementasi sila keempat, sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dengan adanya kebersamaan dan Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi di atas itu, yang pertama, kebijakan ekonomi Pancasila yang diterapkan yaitu salah satunya kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. Yang kedua,
kebijakan pemerintah yang telah diterapkan yaitu kebijakan impor dan bawang merah, kenaikan harga BBM, rekapitulasi perbankan, utang luar negeri, dan praktik markup dan korupsi yang meluas di pemerintahan. Yang ketiga, masalah ekonomi yang ada di negara ini adalah masalah kemiskinan, masalah keterbelakangan, masalah pengangguran dan keterbatasan kerja, masalah kekurangan modal, masalah pemerataan pendapatan. Dan yang keempat, mengatasi permasalahan ekonomi dengan mengimplementasikan semua sila-sila Pancasila. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.